Hello adik-adik kakak semuanya, sudah siap memuji nama Tuhan kan? Sekarang silahkan siapkan hati dan pikirannya. Tunjukkan bagaimana sikap anak-anak Tuhan ketika beribadah ya, yaitu sopan baik ketika disuruh bernyanyi, mau bernyanyi. Oke. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Ya. Hari ini, pagi yang indah ini, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu di mana Tuhan di pagi hari yang indah ini Engkau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Masih semangat adik-adik semuanya? Kakak undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri yuk. Ayo berdiri. Udah berdiri? Ya. Kita angkat lagu pujian kita. Tuhan Yesus kau sungguh hebat.
Adik kakak, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Silahkan lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, kami bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terima sebagai ucapan syukur kami untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Buka hati dan pikiran kami agar kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami ingat dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kakak semuanya masih ingat kan kalau kita ada tugas menghafal ayat Alkitab? Untuk orang tua kami, mari kita tuntun anak-anak kita. Sekarang adik-adik sama-sama kita ucapkan, kita sebutkan tertulis di mana dan isinya ya. 1, 2, 3, ya. Efesus 4 ayat 5. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Oke adik-adik kakak, silahkan ambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Nah, firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran. Sudah? Oke, kitab Keluaran adalah perjanjian baru. Perjanjian baru itu lama. Iya, perjanjian lama. Oke, silakan buka Alkitabnya. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 21 sampai 22. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Sudah dapat? Oke. Nah, kakak di sini baca untuk adik-adik. Adik-adik silahkan ikuti di rumah di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak, tema yang sampai pada hari ini pada kita adalah Tuhanku hebat. Apa? Tuhanku hebat. Oke. Nah, bagaimana kabar adik-adik di rumah sekalian? Sehat? Iya, kakak harap semuanya kita berdoa sama-sama supaya kita tetap selalu sehat dan bersukacita. Iya. Nah, hari ini kakak mau berbicara atau kakak mau bercerita tentang si Musa. Siapa yang tahu cerita tentang si Musa? Kenal sama si Musa? Iya, si Musa adalah seorang nabi yang dipilih oleh
Tuhan. Oke. Kakak ada video yaitu cerita tentang Musa yang membelah laut Teberau. Silahkan. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Oke, masih mengikuti kan ceritanya bagaimana? Iya, tadi adalah cerita bagaimana si Musa membelah laut Teberau. Nah, sebelum kakak lanjut ke cerita, apakah adik-adik masih ingat si Musa itu siapa? Iya, jangan nanti karena kita sudah tidak gereja lagi, gereja di rumah, semua cerita Alkitab jadi lupa. Nah, kakak mau mengingatkan lagi. Si Musa itu adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesiria, tanah perbudakan di Mesir. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak apa artinya Musa? Ayo, apa artinya Musa? Apa ya? Ada yang tahu? Iya, pintar. Musa artinya adalah yang diambil dari air. Kenapa ya namanya yang diambil dari air? Tahu tidak ceritanya bagaimana?
Nah, oke, kakak ceritakan. Si Musa dulu ketika dia baru lahir, dia sudah dibuang oleh orang tuanya. Dibuang bukan berarti tidak sayang, tetapi ada suatu peraturan dibuat Raja Firaun pada saat itu. Siapa yang lahir anak laki-laki pada saat itu akan dibunuh hidup-hidup. Nah, karena orang tuanya menyayangi Musa, maka si Musa dibuang ke sungai. Dia diletakkan ke dalam peti. Pada suatu hari, putri Raja Firaun sedang mandi di sungai Nil. Nah, suatu ketika dia melihat ada sebuah peti. Kemudian datang putri Firaun mengambil peti tersebut. Kemudian dilihatnya ternyata ada seorang bayi. Iya, ini dia. Nah, ini raja, ini putri Firaun. Kemudian dia mendapatkan seorang bayi, anak bayi. Ini adalah si Musa. Maka dia diberi nama Musa, yang artinya yang diambil atau yang ditarik dari air. Nah, oke adik-adik kakak, masih ingat kan ceritanya? Iya, kakak harap semuanya ingat. Nah, kemudian lanjutkan ke ceritanya tadi bahwa si Musa telah membelah laut Teberau dengan sebuah cangkir. Iya, sebuah tongkat pinter, sebuah tongkat. Nah, adik-adik tahu nggak? Musa memiliki kuasa seperti itu bukan karena dia yang hebat, tetapi dia memiliki Tuhan yang hebat. Iya, dia memiliki Tuhan yang hebat, makanya dia bisa melakukan hal yang sebesar itu, semenakjubkan itu. Nah, ya, melalui cerita Musa membelah laut Teberau ini, kita bisa melihat bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu sangat hebat. Dia mampu melakukan segala cara. Nah, sebelum kita masuk ke peristiwa atau kisah cerita tentang laut Teberau, sebelum itu Tuhan juga sudah menunjukkan kuasanya, yaitu melalui kepada bangsa Israel melalui 10 tulah. Bangsa orang Mesir sudah melihat bagaimana kekuatan Allah, di mana Allah mengirim 10 tulah. Kakak harap adik-adik semua sudah hafal luar kepala apa-apa saja 10 tulah. Nah, 10 tulah sudah diberikan Tuhan ke tanah Mesir untuk membebaskan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu, Tuhan Israel itu adalah benar-benar Tuhan yang hebat. Nah, di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah Israel, Tuhan Israel itu adalah benar-benar ada. Kemudian bangsa Israel dibawa oleh Tuhan melalui si Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka melewati jalan, tetapi mereka tidak tahu. Si Musa tidak tahu lagi mau kemana arah jalan yang akan ditujunya. Kemudian juga bangsa-bangsa Israel juga sudah mengeluh, Musa, mananya Tuhanmu? Kenapa belum datang? Tidak ada lagi jalan, di sebelah sana sungai, di sebelah sana laut. Bagaimana kita bisa berjalan? Maka Tuhan menunjukkan kehebatannya dengan menuntun si Musa melewati laut Teberau dengan sebuah tongkat. Tongkat itu diangkatkan seperti ini, kemudian laut itu bisa terbelah. Nah, ini dia gambarnya. Oke, nah ketika dia melemparkan tongkatnya, maka laut itu terbelah dua dan bangsa Israel berjalan di dasar tanah. Bagaimana tanah yang kering, seperti itulah orang Israel keluar, jalan mereka seperti biasa. Nah, ketika mereka jalan, ketika lautnya sudah terbelah dua, bangsa Israel lewat, disusul oleh bangsa Mesir. Tetapi ketika sudah hampir jauh, Tuhan melihat bahwa bangsa Mesir mengejar, maka Tuhan menumpahkan kembali laut tersebut, maka orang-orang Mesir mati karena mereka kena hanyut dan tenggelam di dalam laut. Oke, nah dari cerita tersebut kakak mau menyampaikan bahwa firman Tuhan ingin mengatakan bahwa anak-anak Tuhan yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan itu adalah memang Tuhan yang hebat. Dia bisa melakukan segala cara untuk menyatakan bahwa dia itu sungguh-sungguh ada dan luar biasa. Oke, dari si Musa kita bisa belajar bahwa menjadi seorang murid Tuhan itu harus mau dipimpin. Satu, si Musa mau mendengarkan suara Tuhan, dia mau mendengarkan suara Tuhannya.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mau dipimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin, maka yang akan datang adalah kecelakaan seperti orang Mesir tadi. Mereka sudah mengetahui bahwa segala mujizat sudah diberikan Allah ke tanah orang Mesir, tetapi mereka tidak percaya. Maka karena mereka bebal, karena orang Mesir tidak mau mengakuinya, maka mereka diberikan kecelakaan dengan menenggelamkan semua orang-orang Mesir di dalam laut Teberau. Oke, yang pertama tadi adalah mau dipimpin. Jangan nggak mau dipimpin. Kalau tidak mau dipimpin, tidak menjadi orang yang sukses. Nah, itu nanti bisa kita baca, bisa adik-adik baca dalam Keluaran 13 ayat 18. Oke, yang kedua adalah, yang pertama tadi mau dituntun, yang kedua jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan sudah memberikan peringatan, adik-adik jangan mengeraskan hati. Kita harus mendengar suara Tuhan bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Dan yang harus kita lakukan adalah harus sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, dari cerita si Musa, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hebat. Begitu juga dengan adik-adik kita sekarang yang berada di rumah, adik-adik kakak semua yang berada di rumah. Jangan putus asa kalau kita saat ini tidak bisa lagi berkumpul di gereja. Itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap memuji nama Tuhan. Kalau sudah hari Minggu, mari kami guru-guru sekolah minggu sudah menyediakan ibadah online. Mari adik-adik kakak semuanya kita beribadah bagaimana ke gereja, kita berpakaian, kemudian bernyanyi dan bikin gerakannya sesuai dengan nyanyinya. Kemudian ketika mendengarkan firman kita dengarkan. Ketika kita mau dituntun, maka kita akan mendapatkan kehebatan Tuhan itu dengan diberikan apa? Kesehatan, nafas, kehidupan. Oke, nah Tuhanku hebat. Nyatakan itu di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu memang benar-benar hebat, memberikan kuasa apapun yang tidak mungkin oleh manusia dipikirkan oleh manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Jangan putus asa apapun yang kita alami, walau adik-adik sedang mengalami sakit penyakit atau orang tuanya sedang sakit, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, orang tuaku sedang sakit, berkati Tuhan, sembuhkan orang tuaku. Maka Tuhan akan mendengar dan melihat dan menyembuhkan orang tua kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Oke, nah kakak mau semua adik-adik sekarang kita sama-sama mengatakan Tuhanku hebat. Sama-sama ya. Sama-sama kita katakan Tuhanku hebat. 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat. Kurang kuat suaranya. Ayo, kalau bisa sampai merah biar Tuhan melihat bahwa kita ini walaupun di rumah tetap senang dan bergembira. Iya, sekali lagi kakak undang. Tuhanku hebat. 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat. Iya, amin. Demikian firman. Di sini kakak ada ayat hafalan. Tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 2. Ayo. Ayub 42 ayat 2. Yang isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini silahkan dihafal. Minggu depan lagi kita bertemu di ibadah online. Ini semua harus sudah dihafal. Oke adik-adik kakak, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Semuanya adik-adik kakak silahkan ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami, bimbing kami, tuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kiranya kami bisa seperti si Musa yang mendengarkan suara Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik kakak semuanya. Jangan lupa hafalannya ya. Shalom.